Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santo Yusuf, wilayah Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Adrianus Maradio PR. Bagi umat yang membawa teks, dipersilakan untuk dibawa pulang, tidak diperkenankan ditinggal di dalam gereja. Dimohon untuk tetap menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita sambut perayaan Ekaristi dengan menyanyikan Kidung Wilayah, dilanjutkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 541, Yesus Kau Kehidupanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu.
Silakan duduk. Para ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, selamat sore dan berkah dalem. Kita hari ini sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, Minggu Letare, bersuka citalah. Tampak dari pakaian liturgi, saya menggunakan kasula pink, para prodiakon juga menggunakan samir warnanya pink, Miss Dinar kurang warnanya pink, nanti akan dilengkapi oleh tim pelayanan paraminta dari wilayah ini. Ya, kapan? Ya, tahun depan, karena nanti akan dipakai pada Minggu Advent yang ketiga, itu juga Minggu Gaudete, warna liturginya sama, pink juga. Bersukacita, kita diajak untuk bersukacita karena Allah Sang Juru Selamat senantiasa membimbing dan menuntun kita. Terlebih dalam masa Prapaskah ini kita berada di pertengahan perjalanan masa pantang dan puasa. Kita mohon rahmat Tuhan, semoga sukacita yang kita rayakan pada hari ini sungguh akan memuncak dalam peristiwa kebangkitan Tuhan yang tidak kita rayakan pada hari raya Paskah. Maka kita siapkan hati kita seraya menyadari akan segala kekurangan, kelemahan, dan juga dosa-dosa kita di hadapannya. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan pengantaraan sabdamu, Engkau telah memulihkan hubungan damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup, bergegas menyongsong hari-hari raya yang akan datang. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu.
Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Elia, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Takkan
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, dan di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek.
Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan aduan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa
dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di Minggu Letare, Minggu Prapaskah keempat ini, bacaan yang kita dengarkan sungguh menggambarkan kabar sukacita, kabar kegembiraan. Saya tadi sebelum perarakan, saya pinjam pulpen kepada Pak Kartono. Ada kata yang diulang-ulang, baik dari bacaan pertama maupun juga bacaan Injil, yakni kata melihat. Melihat, ada banyak kata di situ. Kata melihat. Dalam bacaan pertama ada 5 kata melihat. Sementara dalam bacaan Injil, kata melihat atau istilahnya juga matanya sudah melek, sama ya, matanya sudah melek itu juga melihat ya. Itu ada 20 kata. 20 kata loh, melihat, matanya sudah melek. Ini berarti kata-kata yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama pada Minggu Prapaskah yang keempat ini. Nanti teks misa di bawah kondur dibaca lagi, dicoret-coret kata melihat, kata melek, coba digaris-garis. Saya tadi garis-garis ada 20 kata melihat atau matanya sudah melek, itu ada 20 kata. Sangat menarik bagaimana Yesus bertemu dengan orang yang buta menjadi pengemis. Tuhan memandang orang buta itu dengan mata penuh dengan kerahiman. Memandang dengan mata kerahiman. Cara Allah melihat kita juga sama. Allah memandang kita dengan mata kerahiman. Orang yang buta ini, dan Yesus melihat, memandang dengan mata kerahiman, apa yang terjadi? Yang terjadi, orang buta ini disembuhkan dari kebutaannya, sehingga ia kembali bisa melihat indahnya alam sekitarnya.
Ingat bahwa orang buta ini buta sejak lahirnya. Buta sejak lahirnya itu kan semuanya serba gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi Tuhan memandang dia dengan mata kerahiman, menjadikan orang buta ini bisa melek, bisa melihat keindahan yang ada di sekitarnya. Sangat-sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini. Apakah mereka memandang dengan mata kerahiman? Tidak. Orang-orang Farisi memandang dengan mata penuh kebencian. Maka apa yang dibuat oleh Yesus yang telah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir ini, mereka melihatnya itu dari kuasa jahat. Justru lalu mereka melihat kapan Yesus menyembuhkan, ternyata pada hari Sabat. Kalau hari Sabat pasti ini bukan berasal dari Allah katanya. Mereka melihat dengan mata kebencian, tidak dengan mata kerahiman. Pesannya lalu apa? Bacaan Injil, bacaan pertama yang kita dengarkan pada Minggu Prapaskah yang keempat ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita gunakan mata kita untuk memandang dengan mata penuh belas kasihan. Tengok kanan kiri Anda, bisikkan kepada mereka, aku memandangmu dengan mata belas kasihan. Ayo, dikon guyang-guyu. Sampaikan pada kanan kiri Anda, aku memandangmu dengan mata belas kasihan. Nah, belakangnya. Indah kan? Menjadi indah kan? Kalau lalu mengatakan, aku memandangmu dengan penuh kebencian, apakah akan tersenyum? Tidak. Wong kebencian kok. Kalau Bapak Ibu sedang bertengkar, memandang pasangan hidupnya dengan tersenyum atau dengan muka merah padam? Karena memandang dengan penuh kebencian. Maka nanti saya akan selalu memberikan PR kepada umat di Kalasan ini, termasuk umat di wilayah Santo Yusuf Juwangen ini, yang hadir dalam Ekaristi ini. Pandanglah suamimu, hei para istri, dengan pandangan, ya, dengan mata penuh kasih, penuh belas kasihan. Yang bisa bisik ngomong apa ya? Pandanglah anak-anakmu, memandang anak dengan mata belas kasihan. Maka bacaan pertama itu kan jelas sekali bagaimana ketika Samuel melihat Eliab, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini loh, Tuhan itu memandang dengan mata belas kasihan, itu dengan hati, tidak dengan rasa benci, tidak dengan rasa dendam. Kira-kira satu hari ini saja Bapak Ibu sudah memandang dengan penuh kebencian terhadap pasangan hidupnya? Sudah belum? Sudah belum?
memandang pasangan hidup Anda dengan penuh kebencian, tidak ada senyum. Jelei. Kalau wajah kebencian itu nek suruh bercermin, wajahnya seperti apa ya? Wajahnya seperti comberan. Tahu ya comberan ya? Wajahnya itu jenengannya wajah kebencian itu tidak ada senyum. Yang ada adalah rasa sakit hati, rasa dendam. Tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Yesus di Minggu Prapaskah yang keempat ini. Kita hendak memandang orang lain dengan mata kerahiman. Itu yang lalu menimbulkan sukacita sebetulnya. Kan ketika saling memandang kita tertawakan, aku memandangmu dengan penuh kerahiman. Tidak mungkin mengatakan aku memandangmu dengan mata kerahiman. Nanti jawabnya bagaimana? Jawabnya ada anak-anaknya, matamu. Jangan lalu mengatakan seperti itu. Istri memandang dengan mata kerahiman malah dunek kesing seperti Bagong pada Durno dalam pewayangan yang dengan dalang Kiseno Nugroho itu. Bahasa yang kasar kan? Bagong pada itu kalau dilihat dikatakan matamu koyo apa? Endok diceplok ya. Matamu matamu itu kasar banget lah itu. Ini tidak ngajari anak-anak loh ya. Pandanglah keluarga Anda dengan mata kerahiman. Pandanglah saudara-saudari yang kita jumpai dimanapun berada dengan mata kerahiman. Kalau Donald Trump ketemu dengan pimpinan Iran dengan mata kerahiman, tidak ada perang. Netanyahu dengan orang-orang di Iran memandang dengan mata kerahiman, tidak ada perang. Tetapi yang ada adalah mata penuh dengan kebencian, mata penuh dengan penghinaan, mata penuh dengan cercaan. Tidak akan pernah ada kasih, tidak pernah ada sukacita di dalamnya. Semoga anugerah mata untuk melihat yang telah diberikan Tuhan kepada kita sungguh kita gunakan untuk memandang dengan mata penuh belas kasihan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan itu ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah berdoa dengan mantap kepada Allah Bapa kita yang murah hati, yang begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya Yesus Kristus kepada kita. Bagi keutuhan ciptaan, Allah Bapa penuh kasih, tanamkanlah dalam diri kami kesadaran untuk tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, namun juga lebih bertanggung jawab atas sampah yang kami hasilkan, sehingga
tidak mengakibatkan pencemaran dan polusi di lingkungan kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja Persekutuan Kristus, semoga Bapa mendorong gerejanya agar selalu menjadi tanda kasih, harapan, dan pengampunan Allah bagi semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, serta bagi semua tokoh politik dan ekonomi, semoga Bapa membimbing para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka memperjuangkan keadilan dan mengusahakan perdamaian untuk melayani kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang yang terbuang dari kampung halaman mereka, para korban perang dan penindasan, para tawanan, para perantau, pengungsi, dan mereka yang tidak mempunyai rumah, semoga Bapa memberkati mereka semua untuk menemukan harapan dalam perhatian kami untuk keadilan. Semoga mereka merasakan kehangatan kasih kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, serta bagi semua komunitas Kristiani, semoga kebaikan dan kasih Yesus hidup dan tampak di antara kami. Oleh karena Allah sendiri begitu baik bagi kami, marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, hari demi hari kami mengalami kasih-Mu yang tak terduga. Dengarkanlah doa kami, dan buatlah kami pantas Kau kasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan gembira kami menghunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon, semoga kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai sambil memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa Bapa kami. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam pesta perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita doakan bersama-sama. Mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan putra-Mu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagi-Mu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsih. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya penggembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda pengantara rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui putra-Mu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja. Melalui putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menerangi setiap orang yang lahir di dunia. Kami mohon terangilah hati kami dengan sinar rahmat-Mu, agar kami mampu selalu memikirkan hal-hal yang pantas dan layak bagi keagungan-Mu, serta mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, adik-adik Misdinar, kelompok kur, dirijen dan organis, Bapak Ibu Prodiakon, petugas tata laksana, petugas keamanan, parkir, dan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam Ekaristi Minggu Prapaskah yang keempat ini. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita, seluruh keluarga dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan syukur Ekaristi telah selesai.
kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan.